Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Maktula Ada di kanal The Vision yang sudah berdiri sejak tahun 2010 dan tetap berusaha eksis demi pengetahuan dan kebenaran walaupun jumlah subscriber dan penonton channel ini masih sedikit. Baik, kali ini saya akan membahas sejarah jeruk besar yang masih banyak menimbulkan tanda tanya sampai saat ini. Pertanyaan yang sering muncul yaitu, mengapa jeruk besar di Indonesia dinamakan dengan jeruk Bali? Apakah memang jeruk besar di Indonesia awal mulanya berasal dari Bali sehingga dinamakan demikian? Pertama-tama saya ingin katakan bahwa nama ilmiah atau nama botani dari jeruk besar diambil dari bahasa Latin, yaitu Citrus grandis atau Citrus maxima. Citrus artinya jeruk, sedangkan grandis atau maxima berarti yang terbesar. Jadi kalau diartikan berarti jeruk yang paling besar. Sementara nama internasionalnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu pomelo. Jadi di berbagai negara, hampir di seluruh dunia, menamakan jeruk besar ini dengan nama pomelo. Lantas, mengapa sehingga di Indonesia pomelo ini dinamakan dengan jeruk Bali? Apakah memang tempat awal tumbuhnya jeruk ini adalah Bali? Jadi pemirsa, perlu diketahui bahwa tidak ada satupun pakar dan sejarawan yang mengatakan bahwa jeruk besar di Indonesia awal mulanya berasal dari Bali. Maka dari itu, Departemen Pertanian pernah menyarankan sebutan pomelo seperti panggilan internasionalnya. Di Bali sendiri, di mana daerah ini menjadi penamaan jeruk pomelo di Indonesia, sangat sedikit ditemukan tempat budidaya jeruk besar tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena rasa jeruknya yang kurang enak, seperti yang ditunjukkan oleh varian Bali putih, atau kondisi tanah di Bali yang memang kurang cocok ditanami jeruk tersebut. Dari buku Bali pada abad 19, karangan Ide Anak Agung Gede Agung, terbitan tahun 1989, Bali sepertinya mulai mengenal jeruk pomelo ketika pasukan kerajaan Karangasem menanam banyak jeroti setelah menang di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB pada tahun 1800-an. Lalu setelah Belanda menguasai Bali pada 1894, mereka menanam pomelo secara masif dengan mengubah jeruk lokal yang disebut dengan juuk atau juuk menjadi jeruk pomelo yang disebut dengan jeroti atau jeruti, yang merupakan bahasa Sasak yang ada di Lombok, NTB. Jadi dari cerita ini, kemungkinan besar asal mula jeruk pomelo di Bali berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana sampai masa kini, NTB sepertinya merupakan salah satu daerah pemasok jeruk pomelo yang ada di Bali. Untuk lebih meyakinkan tentang hal ini, coba lihat tangkapan layar dari berita dan video lagu Sasak berjudul Temu Karya Buah Jeruti berikut. Dari situ tampak jelas bahwa buah jeruti atau pomelo merupakan bagian dari kultur dan kebanggaan dari orang Sasak yang ada di Lombok, NTB. Lalu mengapa sampai nama jeruk Bali dikenal luas di Indonesia sebagai penamaan jeruk pomelo? Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mungkin pernah menyebar luaskan tanaman ini di Nusantara lewat kebun pomelo yang ada di Bali. Kemungkinan kedua, karena pangsa pasar utama dari jeruk tersebut di Indonesia adalah Bali. Mengapa demikian? Sebab selain sering digunakan dalam upacara dan tarian adat, Bali juga menjadi destinasi utama wisatawan dunia. Jadi besar kemungkinan dari sinilah nama jeruk Bali di Indonesia digunakan untuk menamakan jeruk pomelo. Karena selain menjadi tujuan utama pemasaran, juga untuk dijadikan daya tarik pariwisata. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul, kalau bukan dari Bali, dari mana jeruk pomelo berasal? Sebagaimana yang disebutkan dalam The World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions,
yang disingkat WGS-RPD, yang kalau diterjemahkan berarti skema geografis dunia untuk perekaman distribusi tanaman, bahwa jeruk pomelo berasal dari wilayah Malaysia. Malaysia ya, bukan Malaysia. Malaysia, MALESIA, yaitu sebuah biogeografi yang membentang dari Sumatera hingga Indonesia bagian timur, kecuali Kepulauan Aru dan Papua. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada peta berikut. Nah, kalau kita lihat pada peta yang berwarna hijau, tampak hampir semua kawasan Asia Tenggara masuk dalam wilayah Malaysia, kecuali sebagian besar wilayah Thailand dan Myanmar yang tidak masuk Semenanjung Melayu, Laos, Kamboja, Vietnam, serta sebagian kecil wilayah Indonesia, yaitu Kepulauan Aru dan Papua. Jadi untuk diketahui bahwa WGS-RPD ini adalah sistem biogeografis yang dibuat oleh the International Biodiversity Information Standards Organization atau Organisasi Standar Informasi Keanekaragaman Hayati Internasional yang menyusun wilayah tanaman dunia dalam 9 kategori dan beberapa subkategori seperti tampak dalam tabel berikut. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa bukan hanya Bali sebagai tempat tanaman ini tumbuh dan menyebar, tetapi juga hampir di seluruh wilayah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi dari kisah sejarah jelas menunjukkan bahwa Bali bukanlah tempat plasma nutfah dari jeruk pomelo. Sampai di sini, tentu bisa timbul pertanyaan. Jika jeruk besar berasal dari Malaysia yang meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara, mengapa bahasa internasionalnya yakni pomelo berasal dari bahasa Inggris, bukan bahasa dari salah satu negara yang ada di wilayah Malaysia? Sebelum saya melangkah lebih jauh dalam menjawab pertanyaan ini, perlu dicatat lebih dulu bahwa menurut Oxford English Dictionary, kamus bahasa Inggris yang paling lengkap dan paling terkenal di seluruh dunia, yang diterbitkan oleh Universitas Oxford yang ada di Inggris, menyebutkan bahwa etimologi dari kata pomelo tidak jelas. Sekali lagi, tidak jelas. Ada beberapa teori yang beredar liar di luar sana tentang asal-usul kata pomelo. Yang paling sering didengar yaitu berasal dari bahasa Belanda, pompelmos, di mana kata pompelmos ini juga diserap dari bahasa lain. Ada yang mengatakan diserap dari bahasa Tamil India, pampalimasu, ada yang mengatakan berawal dari bahasa Portugis, pomposos limos, dan ada yang mengatakan berasal dari bahasa Melayu, pumpulmas. Namun melihat tempat asal pomelo yang berasal dari wilayah Malaysia, maka teori yang paling mendekati di antara teori-teori tersebut tentu saja yang mengatakan diserap dari bahasa Melayu, yaitu pumpulmas. Walau demikian, tetap saja teori ini meragukan. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Alan Davidson lewat bukunya yang fenomenal berjudul The Oxford Companion to Food, bahwa kata pumpulmas sendiri kemungkinan dipinjam dari bahasa lain, yang saya menduganya berasal dari bahasa Jawa. Kalau kita perhatikan kata pumpulmas, lebih mirip bahasa Jawa, yang bila diartikan berarti mengumpulkan emas, atau kalimat perintah atau ajakan kumpul mas, di mana mas merupakan sebutan pria bagi orang Jawa. Hal ini bisa saja terjadi sewaktu para pekerja dari Jawa sedang mengumpulkan jeruk pomelo, sehingga timbul kalimat, ayo kumpul mas, yang berarti, ayo kumpulkan mas. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa orang Jawa di Malaysia banyak jadi buruh atau pekerja kasar pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, sehingga patut diduga dari sinilah istilah itu mulai menyebar.
Apalagi memang diketahui pula bahwa pada tahun 1884, jeruk pomelo pernah diimpor ke Malaya dari Indonesia oleh Sir Hugh Low dan dibudidayakan di sana. Tetapi jika kita perhatikan, kata kumpul mas agak melenceng dari kata pomelo, sehingga tampak tidak meyakinkan juga sebagai asal kata yang membentuk kata pomelo. Hal ini tersirat pula dari perkataan Alan Davidson yang sempat berkata, "The English then lured to pomelo, perhaps by confusion with the French pom, apple." Jadi Alan Davidson pernah berkata bahwa bahasa Inggris kemudian mengaburkannya ke kata pomelo, yang mungkin disebabkan oleh kebingungan dengan kata Perancis pom yang berarti apple. Dan hal ini semakin meragukan jika kita melihat varian nama-nama bahasa Inggris dari pomelo, seperti pomelo, pomelo yang dibaca pamelo, pomelo, dan pumelo yang dibaca pamelo. Sebab dalam bahasa Jawa, nyaris tidak ditemukan huruf ganda pada kata atau kalimat. Kata-kata tersebut lebih dekat ke dialek bahasa Bugis yang digunakan oleh orang-orang dari Sulawesi Selatan. Nah, jika demikian, timbul lagi pertanyaan, adakah tempat di Sulawesi Selatan yang merupakan sentra produksi jeruk pomelo? Jawabannya ada, yaitu di Kabupaten Pangkajekne dan Kepulauan atau Pangkep. Jeruk pomelo banyak tumbuh di berbagai wilayah di Pangkep, seperti di Kecamatan Makrang, Segeri, dan Labakang, di mana di ketiga wilayah tersebut memakai bahasa Bugis sebagai bahasa utama. Tumbuh suburnya jeruk pomelo di Pangkep membuat masyarakat Pangkep dan peneliti lokal meyakini bahwa plasma nutfah dari pomelo berada di wilayah Pangkep. Kata pomelo, 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 dan pumelo kemungkinan besar terbentuk dari akar kata bahasa Bugis, yaitu melo yang berarti mau atau ingin, atau melo yang berarti baik atau bagus, atau elo yang berarti mau, ngiler, atau air liur, atau mecielo yang berarti air liur yang menetes atau iler. Keempat kata-kata tersebut sering diberi awalan pa, atau pam, yang biasanya menunjukkan penekanan terhadap subjek atau objek, orang atau barang yang dituju, dan atau akhiran i, yang dapat berarti sekali atau sangat, sehingga membentuk kalimat-kalimat seperti pamelo, 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 pameloi, atau pamecielo. Lagu Bugis berjudul Iko Tea Iditea sempat menunjukkan kata mecielo untuk memberikan rasa iri atau ngiler pada seseorang ketika memakan buah berasa asam. Dari sini mungkin timbul lagi pertanyaan. Kalau memang begitu, bagaimana bisa orang Pangkep bertemu dengan orang Inggris? Jadi kemungkinan pertemuan antara orang Pangkep dengan orang Inggris diawali dengan interaksi antara orang Bugis dengan orang Melayu yang sudah terjalin sejak 1400-an di Tanah Siang. Tanah Siang yang dimaksud di sini adalah Kerajaan Siang yang merupakan sebuah kerajaan yang pernah ada dan berkembang di bagian barat Jazirah Sulawesi Selatan, di mana luas pengaruh kekuasaannya terbentang hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal sebagai Kerajaan Limai Ajat Tapareng, hingga ke selatan perbatasan Kerajaan Makassar, yakni Goa Tallo. Bekas pusat wilayahnya berada di Sengkai, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep saat ini. Kerajaan Siang ini dulunya ramai disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara dan kapal-kapal Portugis. Pada saat pengaruh Kerajaan Siang mulai meredup pada pertengahan abad ke-16, ketika semakin jauhnya garis pantai Pelabuhan Siang akibat pengendapan sungai, pamor Pelabuhan Sembaupu semakin berkibar di pantai barat, di mana ketika itu
mulai terbentuk loji-loji dari bangsa Cina dan Eropa, seperti Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Denmark. Walau demikian, ada kemungkinan orang-orang Bugis Melayu asal Siam Pangkep tetap berinteraksi dan berdagang dengan orang-orang Eropa di Somboopu dan sekali-sekali memberi buah tangan berupa jeruk pomelo kepada mereka. Nah, disinilah kemungkinan pertemuan pertama antara orang Pangkep dengan orang Inggris. Lalu pada 1500-an, orang-orang Pangkep ini berlayar ke Selat Malaka untuk berdagang atau menetap di Semenanjung Malaya, di mana sampai detik ini peranakan Bugis Melayu telah menyebar dan memiliki pengaruh yang kuat di Malaysia. Di Semenanjung Malaya inilah mereka kembali bertemu dengan orang Inggris. Perlu diketahui bahwa dalam berlayar ke Selat Malaka ketika itu, mereka kemungkinan menggunakan perahu Pak Dewakang yang dikenal sebagai perahu tradisional yang digunakan oleh orang-orang Bugis, Mandar, dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Yang menarik, nama Pak Dewakang ini dianggap berasal dari Pulau Dewakang yang ada di Liukang Kalmas Pangkep, sehingga dinamakan demikian. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa awal mula pomelo berasal dari Pangkep. Sekedar diketahui pula bahwa pulau-pulau di Kabupaten Pangkep juga merupakan tempat tumbuhnya jeruk pomelo, di mana penduduk setempat menyebutnya dengan istilah lemo kaluku, yang berarti jeruk kelapa, karena dianggap memiliki ukuran yang mirip dengan kelapa. Istilah pomelo semakin tersebar ketika orang-orang Inggris berinteraksi dengan berbagai bangsa, terutama ketika berada di wilayah pendudukannya, dan ketika jeruk pomelo mulai dijadikan komoditi perdagangan ekspor-impor, di mana Inggris pernah menguasai jalur perdagangan paling ramai di dunia, yaitu Selat Malaka. Jadi sangat besar kemungkinan dari Selat Malaka inilah berbagai bangsa di muka bumi mengenal jeruk dan istilah pomelo secara luas, termasuk bangsa Tamil, Cina, dan Eropa, termasuk Belanda dan Portugis. Pertanyaan terakhir yang mungkin timbul, bahwa dari kisah tadi pengaruh bangsa Melayu terhadap orang Pangkep sepertinya sangat besar. Sehingga adakah suatu riwayat yang mengisahkan hubungan antara orang Melayu dengan orang Pangkep terkait dengan jeruk pomelo? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan adalah orang Melayu, yaitu Datuk Patimang, Datuk Uditiro, dan Datuk Ribandang. Kata Datuk atau Datok atau Lato ini masih melekat sampai saat ini bagi sebagian orang Pangkep dalam memanggil kakek atau nenek. Saya sendiri pun memanggil kakek dan nenek saya dengan sebutan Dato. Dan ternyata sejarawan Pangkep yang terkenal yaitu Bapak Farid Makulau adalah seorang keturunan Melayu langsung dari Tanah Malaka. Rumah panggung yang banyak digunakan oleh orang Bugis Makassar juga merupakan budaya yang berasal dari orang Melayu. Nah, terkait dengan jeruk pomelo, ada kisah menarik dari cerita masyarakat di desa Kasiloe, Lapakang, yang mengatakan bahwa perintis penanaman jeruk pomelo di sana adalah seorang keturunan Melayu bernama Latopanya, sehingga terkadang masyarakat setempat menamakan jeruk tersebut dengan lemo Latopanya. Latopanya dipercaya warga adalah orang yang hidup sejak zaman lampau, dan merupakan salah seorang penduduk pertama yang mendiami desa Kasiloe. Dikisahkan oleh masyarakat Kasiloe bahwa setelah Latopanya menemukan pomelo di hutan, bijinya ia kumpul dan tanam di kebun. Sesekali biji-biji tersebut ia bawa pulang untuk disimpan di atas alas tempat penampung air dekat tangga masuk rumah. Setelah akarnya tumbuh, ia bawa ke kebun untuk ditanam. Menurut penuturan, banyak warga yang mengincar untuk memakan lemo Latopanya, namun hanya diizinkan oleh sang pemilik untuk makan di tempat, karena ia ingin mengumpulkan bijinya untuk ditanam kembali. Menurut warga, awalnya lemo tersebut berasa pahit. Ukurannya ada yang sangat besar, ada yang tidak terlalu besar, pohonnya berduri, sehingga untuk mengambil buahnya, warga biasanya memakai tangga. Pahitnya rasa buah lemo tersebut tidak mengurangi antusias warga untuk mencoba memakannya, karena hal tersebut dipercaya sebagai obat.
Sebagaimana diketahui bahwa buah yang berasa pahit seperti pare dan maja memiliki segudang khasiat seperti meredakan diare, meredakan lambung bengkak, menyembuhkan gatal-gatal pada kulit, mengatasi sembelit, hingga berkhasiat untuk kecantikan seperti melembutkan dan mencerahkan kulit. Jadi demikianlah pemirsa sejarah dari jeruk pomelo yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama jeruk Bali. Semoga bermanfaat adanya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah semata, dan bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.